Terkait pemerintah Kota Bengkulu mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan sholat berjamaah termasuk tarawih, kita sudah terhubung dengan Wali Kota Bengkulu, ada Bapak Helmi Hasan. Selamat sore Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa E-News dimanapun Anda berada. Waalaikumsalam. Pak Helmi Hasan, ini Anda mengizinkan warga Anda untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Sebenarnya apa dasar dan alasannya Pak? Ya, ini yang perlu diluruskan, pemberitaan yang belum lurus. Jadi pemerintah Kota Bengkulu tidak pernah mengizinkan, ya. Yang membuat maklumat itu adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu tidak pernah mengizinkan atau menyuruh untuk sholat tarawih, itu tidak. Jadi Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu ini itu adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu yang tidak boleh kemudian pemerintah terlalu jauh mencampuri urusan-urusan keagamaan itu. Karena sudah ada domainnya masing-masing. Dan kemudian Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu ketika pemerintah coba mengklarifikasi apa makna dari maklumat itu, mereka menyampaikan ke pemerintah Kota Bengkulu bahwasanya itu senapas dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Pada poin kelimanya itu, di mana Majelis Ulama Indonesia Pusat itu juga menyarankan untuk kemudian daerah-daerah yang masih terkendali wabahnya diperkenankan untuk mengadakan sholat tarawih dan sebagainya. Itu pandangan daripada Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu. Maka pemerintah, di mana peran pemerintah di sini? Pemerintah kemudian kalaulah itu menjadi keputusan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu, pemerintah tetap pada posisi untuk menghimbau, mengajak yang tua-tua tidak sholat di masjid. Karena yang tua-tua ini, ya yang sudah lanjut usia, ini hampir bicara COVID-19, mereka lah yang kemudian paling rentan terkena COVID dan kemudian meninggal dunia. Yang kedua, pemerintah juga menjaga masjid-masjid yang membuka diri untuk sholat tarawih itu berdasarkan keputusan MUI kota itu, kita dari Dinas Kesehatan ingin juga menguji bagaimana kemudian kesehatan setiap jamaah. Kalau yang ada track record sakitnya, apapun sakitnya, bahkan flu, pilek saja, demam saja tidak boleh. Begitu. Yang sehat pun, yang dianggap sehat yang di dalam masjid, itu pemerintah juga akan berikan vitamin. Vitamin C. Dan kemudian masjid sebelum digunakan untuk sholat, maka harus disemprot terlebih dahulu. Seperti kita lihat tayangan sekarang. Itu disemprot terlebih dahulu. Dan di depan masjid, pemerintah menyediakan juga, dan pengurus masjid, untuk kemudian mencuci tangan dengan sabun. Jadi ikhtiarnya tetap dilakukan. Soal kewenangan keputusan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu itu, pemerintah lagi dan lagi tidak bisa mengintervensi. Karena itu menjadi domainnya para ulama. Saya bukan ulama, kita ini pemerintah. Maka kemudian tadi ada Ikatan Dokter Indonesia Kota Bengkulu, menyampaikan kepada kami, boleh tidak kemudian ini berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu. Saya pikir harus agar kemudian yang memahami soal kesehatan adalah dokter. Maka ini sangat bagus kalau kemudian berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu. Sehingga kemudian persoalan soal sholat, tarawih dan sebagainya itu betul-betul bisa didudukkan pada posisinya. Begitu. Baik, Pak Helmi, artinya memang tidak ada pelarangan untuk jamaah sholat tarawih di masjid yang dikeluarkan oleh Pemkot begitu. Kemudian apa Pak yang bisa menjadi jaminan pengawasan berjalan dengan baik, implementasinya di lapangan? Apa saja Pak peranan Pemkot yang memang sudah direncanakan untuk dijalankan Pak? Ya, kita pertama melakukan penyemprotan. Masjid-masjid itu kita lakukan penyemprotan. Ya, bukan hanya masjid, gereja, seluruh rumah ibadah, pasar, jalan, kita lakukan penyemprotan. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, pemerintah juga menghimbau dan mengajak masjid-masjid untuk meletakkan di depannya itu untuk cuci dengan sabun. Itu juga sudah dilakukan. Kita juga menghimbau dan mengajak masyarakat yang mau datang ke masjid bawa sejadah masing-masing. Itu juga sudah dilakukan. Dan kemudian kita juga menghimbau mengajak untuk pakai masker ketika keluar rumah. Itu juga sudah dilakukan. Pemerintah juga sudah memberikan vitamin C kepada seluruh masyarakat. Agar kemudian fisik mereka terjaga, itu juga pemerintah lakukan. Pemerintah juga sudah menjaga pintu-pintu masuk kota, itu juga pemerintah sudah lakukan. Dan pemerintah juga sudah melakukan hal-hal yang menjadi arahan pemerintah pusat. Karena kita tidak bisa kemudian pemerintah memaksa masyarakat harus tidak di masjid, tidak bisa.
begitu. Ya, baik. Artinya ini memang ada maklumat yang berbeda yang dikeluarkan oleh MUI Bengkulu dan juga MUI Pusat. Kita juga sudah terhubung dengan Wasekjen MUI Pusat, ada Bapak Ustadz Zaitun Rasmin bersama kami. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, ini jika kita berkaca pada maklumat atau fatwa MUI yang sudah dikeluarkan beberapa waktu lalu, bahwa ketika memang mudorotnya lebih banyak dikeluarkan jika memang melakukan ibadah secara berjamaah, maka dihimbau bagi warga masyarakat untuk menjalankan ibadah dari rumah masing-masing. Namun berbeda dengan pemerintah Kota Bengkulu atau Kota Bengkulu yang tetap mengizinkan jamaahnya untuk sholat di masjid. Anda melihatnya seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah, Pak Wali Kota Bengkulu, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini sebetulnya memang sejak kemarin ditanyakan, ya, sudah sampai info ke MUI Pusat, dan saya kemudian melakukan cross check. Saya tadi lama berkomunikasi dengan Ketua MUI Provinsi Bengkulu, ya, Profesor Dr. Hamdan. Dan saya mendapatkan informasi yang kemudian saya recheck lagi, katanya itu informasi kemarin dan itu sesungguhnya sudah diralat, ya. Jadi per hari ini itu keputusan MUI Kota Bengkulu itu sama dengan keputusan MUI Provinsi Bengkulu, ya, di dalam memaknai, di dalam menafsirkan fatwa MUI nomor 14, khususnya pada poin 5, ya, ke poin 4 dan 5. Nah, kita juga ini menyampaikan bahwa alhamdulillah kalau pemerintah Kota Bengkulu justru tidak pernah menyuruh, tidak pernah mengizinkan, ya. Ini berarti sudah sejalan. Karena kenapa? MUI Pusat sendiri sudah melihat bahwa kondisi sekarang setelah pengumuman pemerintah bahwa sekarang sudah seluruh provinsi, ya, itu ada korban COVID-19 ini, bahkan terus meningkat, ya, pertambahan terpaparnya orang-orang dengan COVID ini. Maka sesungguhnya semua wilayah-wilayah yang sudah ada COVID sudah dianggap tidak terkendali. Baik. Ya, jadi tidak terkendali. Makanya sudah masuk dalam arahan umum. Sebab setelah fatwa ada lagi arahan umum Ustadz dari... Zaitun. Ya. Ustadz Zaitun, ditahan dulu sebentar. Kita akan melanjutkan diskusi setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking iNews. Kami segera kembali.